Ketidakjelasan pembayaran klaim asuransi yang diajukan sejak Juni 2025 kembali mencuat. Kuasa hukum nasabah atas nama Chandra Simamora mendatangi kantor pusat asuransi Panindai Ichi Life di Jakarta, Senin siang. Kedatangan kuasa hukum ke gedung Panindai Ichi Life Center, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, untuk menyerahkan somasi ketiga secara langsung. Langkah ini diambil karena belum ada kepastian pembayaran klaim, sementara kondisi kesehatan pemegang polis disebut masih lemah usai operasi kanker payudara dan rangkaian terapi. Proses penyerahan somasi diwarnai ketegangan setelah awak media dilarang melakukan peliputan di ruang tunggu nasabah yang bersifat terbuka untuk umum. Perdebatan sempat terjadi saat wartawan meminta dasar larangan tersebut. Larangan tersebut mendapat reaksi keras dari kuasa hukum yang menilai tindakan itu menghambat kerja jurnalistik dan menimbulkan kesan tidak transparan. Media dilarang untuk peliputan, ini kan ruang publik. Ya kenapa bang? Ya maksudnya alasannya kan ada, kenapa nggak bisa? Orang abang melarang memang. Tidak bisa. Iya maksudnya melarang. Bingung juga, alasannya apa nggak kasih tahu? Udah di kong kali kong sama orang suruh keluar. Jangan sempat saya tunggu sampai 5 saya mau di ruang publik, tahu? Di dalam pun ruang publik juga kan. Paham nggak? Saya dari Medan. Kami jauh bang. Hargai sedikit. Baik bang. Bandara kami nggak ada kemana-mana, langsung di sini bang. Kalian anggap ini klien saya ini binatang atau apa? Manusia. Pergi keluar tuh. Kalian pikir itu klien saya binatang atau manusia? Saya tanyakan. Pergi keluar. Jangan pikir saya dari Medan saya takut. Pergi keluar. Dan cepat saya kobra. Binatang apa kalian anggap? Klien saya itu anjing atau babi? Tanya. Dia manusia, sakit tahu. Keluar nggak? Suruh keluar. Suruh keluar. Saya tidak mau. Suruh keluar. Sarang pita siaan. Panggil keluar. Mana dia? Jangan beraninya di email saya dia ya. Suruh dia keluar. Suruh dia keluar. Jadi pimpinan itu harus tegas. Sampai sekarang tak ada penyelesaian dari kalian. Penipu kalian semua. Hingga sampai somasi terakhir ini. Diam kalian aja. Jijik aku lihat muka kalian tahu. Mana itu ibu sana ini? Itu. Jadi mana? Suruh keluar itu. Gak punya otak satu-satu kalian. Setelah menunggu sekitar 30 menit, kuasa hukum akhirnya diterima oleh petugas layanan nasabah. Aku tadi minta konfirmasi. Namun, pihak yang ditemui dinilai tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait klaim. Channel apa? Ke bagian medianya di sini, Pak. Panggil lah bang. Mereka operat gitu ya. Iya panggil aja bang. Kami mau liputan bilang itu. Kalau mau konfirmasi. Bapak seperti itu harus ini terlebih dahulu. Liput ya. Boleh bang. Ini ruang publik. Ya, Bapak sebelum. Abang menghalangi berarti. Tegaskan aja undang-undang PET. Udah itu yang herannya. Kalau memang klien saya pura-pura sakit, kenapa asuransi lain seperti AIA, ya, Prudensial, Allianz sudah keluar,
Pihak asuransi menyatakan tidak menemukan adanya rekam medis sebelum kepesertaan dan mengakui somasi seharusnya ditindaklanjuti. Kuasa hukum memberikan batas waktu 7 hari kepada perusahaan asuransi untuk memberikan jawaban resmi. Jika tidak ada kejelasan, langkah hukum lanjutan akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Pak, izin Pak, terkait apa nih ya kedatangan Bapak di Panin nih Pak, seperti apa? Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama itu saya jelaskan kedatangan saya ini karena bolak-balik saya email ke mereka macam berbalas pantun. Tidak ada endingnya, malahan saya tanya apa, dia jawabnya apa lagi. Berulang-ulang begitu. Sudah saya buat panggilan kepada yang namanya Ibu Sarah Lupita Siaan, ya. Sudah saya buat panggilan pun tidak mau hadir. Karena kenapa? Saya kesalnya sama dia. Karena saya panggil dia nggak mau datang, tapi di email selalu berbalas pantun. Itu satu. Kedua, sampai hingga saat ini, ya, termasuk somasi terakhir ya, ini ya somasi ketiga sudah masuk. Saya yang memberikan langsung kepada pihak Panin. Tidak ada penyelesaian terhadap klaim asuransi klien saya. Informasi-informasi sebelumnya seperti apa nih Pak? Karena ada dengar katanya mafia lah. Oh, yang mafia kan sudah berulang-ulang kali lah. Saya capek, saya udah ngomongnya. Yang pertama, yang berpura-pura sakit. Kan sudah saya bilang, 2 keterangan rumah sakit sudah ada, ya. Malahan kita menantang lagi mereka untuk menghadirkan dokter mereka. Datang melihat, itu pun tak ada ditanggapi, ya. Yang bilang lagi menanggapi bahwasanya klien saya itu ada mafianya. Lucu, logika lah, bolak-balik saya sudah bilang kalau yang nama mafia, ya, apakah mau nggak mafianya membantu atau memberikan kepada orang yang sehat? Kan nggak mungkin, sekarang orang sakit kan. Kalau dia membantu orang yang sehat kan kita logika aja lah. Emangnya dia tahan? Apakah orangnya bisa tahan lama atau apa? Kan gitu. Itu pun ada pengecualian. Ingat loh, mereka ada pasal yang pengecualian 12 bulan tidak boleh klaim sakit apapun. Bisa diklaim di bulan 13. Itu kan udah pengecualian. Sedangkan klien saya ngeklaimnya bukan di bulan 13 ya, kan lucu. Kalau mafia kan pasti di bulan 13 saya pasti klaim, kan gitu. Ini enggak. Malahan klien saya mengklaim di bulan ke-20. Ya memang pada saat itu dia mengecek kesehatan dia, ternyata disitulah dia divonis kanker payudara stadium 4. Itu loh. Ya. Tadi hasilnya gimana tuh Pak? Hasilnya ya tidak ada. Ini yang perlu saya tambahkan lagi. Ada dia penyampaian lagi bahwasanya klien saya sebelum masuk asuransi Paninda Inci Life ini, dibilangnya klien saya ada rekam medik. Ternyata saya tadi datang ke sana, ke ruangan mereka, ternyata tidak ada. Kan gitu. Tidak ada rekam medik ya Pak? Sebelum masuk ke apa, tidak ada. Malahan klien saya klaimnya dari bulan Juni 2025 loh, sudah diklaim, ya. Itu jaraknya kan bisa mereka ngecek. Masa jaraknya hingga sampai saat ini mereka nggak bisa ngecek ke door to door ke rumah sakit, kan gitu. Harusnya kan mereka yang mencari tahu apakah Ibu Chandra Simamora ini, klien saya ini, apakah memang sebelumnya ada rekam medik penyakit atau tidak, kan gitu. Memang jelas tidak ada. Real, fakta, kan gitu. Berarti tadi somasi Bapak diterima menunggu 7 hari ya? Ya, menunggu 7 hari. Ya. Itu aja. Ada kira-kira harapan atau tambahnya gimana Pak? Ya, mudah-mudahan harapannya kalau bisa selesai ya kita selesaikan, kan gitu. Selesai dengan baik-baik. Karena kita pun sudah sangat dirugikan waktu dan material, ya. Di somasi 3 itu saya sudah jelaskan apa yang menjadi pendapat saya itu, tuntutan saya itu, ya. Karena kenapa? Saya tuntut berdasarkan hukum dan kerugian, nilai kerugian ini sangat besar. Karena kenapa? Habis waktu, ya, habis material,
sedangkan Ibu Chandra Simamora sangat memerlukan biaya yang sangat besar, ya. Kondisinya sampai saat ini tetap menjalankan terapi.